Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binatas Nabriji dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan materi prakarya yang berjudul tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data. Dimohon untuk memperhatikan PPT ini agar lebih memahami materinya. Terima kasih. Oke, kita lanjut saja. Jadi, dalam pembuatan usaha, kita mempersiapkan aspek administrasi yang berkaitan dengan usaha tersebut. Pertanyaannya, apa sih administrasi itu? Jadi, menurut pendapat Profesor Dr. S. Prajudi atau Sudirjo SH, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun usaha swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap usaha yang memiliki proses dan tata cara bisa tergolong ke dalam administrasi. Lalu, pencatatan semua usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan merupakan tugas administrasi. Tugas tersebut meliputi pencatatan data-data transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain-lain. Adapun tujuan dan maksud dari adanya administrasi adalah agar wirausaha dapat yang pertama adalah memonitor kegiatan administrasi perusahaannya, yang kedua adalah mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya, yang ketiga adalah menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya, dan yang keempat adalah mengamankan kegiatan dan organisasi perusahaannya. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. Di PPT ini saya akan menjelaskan tentang perizinan usaha dan juga surat menyurat. Yang A adalah perizinan usaha. Di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh undang-undang yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Surat-surat yang harus disiapkan ketika akan membuka suatu usaha adalah sebagai berikut. Jadi ada dua. Yang pertama adalah surat izin gangguan (HO) dan surat izin tempat usaha atau situ. Kedua surat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan HO dan situ ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama adalah mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan. Yang kedua adalah dapat menjadi sarana untuk meminta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami pengangguran, penggusuran, dan pemindahan lokasi. Dan yang ketiga adalah dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Yang kedua adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP sendiri adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mengisi surat permohonan SIUP yaitu berupa formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan kecil atau menengah maupun yang besar. Yang B adalah surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan juga pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha tersebut juga dengan surat niaga. Surat niaga dimulai dengan pembukaan yang tepat dan menarik, kemudian diikuti dengan pengutaran masalah secara jelas dengan tetap memberikan sikap ramah, sopan, dan juga simpati. Di sini saya akan memberikan beberapa jenis surat niaga beserta pengertiannya dan juga jenis suratnya atau contoh suratnya. Jadi kalau ingin lebih jelas bisa di pause videonya. Oke. Yang pertama adalah surat perkenalan. Surat perkenalan adalah surat niaga yang dibuat dan dikirim oleh sebuah perusahaan atau seorang penjual kepada calon pembeli dengan tujuan memperkenalkan produk berupa barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan atau penjual tersebut. Di sini, kalau pada surat ini, dia ngasih tentang penjelasan tentang nama, pekerjaan, dan juga alamatnya. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada penjual. Isinya meminta penjual memberikan keterangan atau penjelasan tentang suatu produk. Kalau dalam surat ini, berisi tentang si pembeli yang ingin mengetahui lebih jauh tentang produk yang dijual, jadi dia pengen membeli, mungkin ada ketertarikan, dan si pembeli pun memberikan surat permintaan penawaran ini kepada si penjual. Ya, seperti itulah. Surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang berisi tentang penawaran suatu barang atau jasa yang ditujukan kepada perseorangan atau instansi perusahaan atau yang disebut dengan surat jual. Tujuan dari surat penawaran ini berguna untuk menawarkan barang kepada pembeli. Nah, ini contoh surat penawaran. Bisa di-pause untuk melihat lebih jelasnya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah surat pemesanan. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli yang ditujukan kepada calon penjual
guna memesan suatu barang yang diinginkan oleh pembeli. Kalau dalam surat ini, nama suratnya, kita bisa lihat kalau bahwa si pembeli ini tuh ingin membeli beberapa barang yaitu notebook, laptop, printer, dan juga LCD. Lalu dia memberikan merek, jenis mereknya, berapa banyak buahnya, dan harganya. Lalu total jumlahnya. Jadi ini akan dipesan. Ya. Lalu yang kelima adalah surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat pemberitahuan pengiriman barang adalah salah satu surat pernikahan yang dibuat oleh penjual untuk pembeli atau konsumen. Jenis surat ini dibuat untuk membalas pesanan dalam bentuk surat formal ataupun semi formal yang akan dikirimkan oleh si pembeli. Nah, kalau di sini bisa kita lihat si penjual tuh udah ngirimin 10 unit komputer kepada si pembeli. Dan ya, ini salah satu surat pemberitahuan pengiriman barangnya. Oke. Yang keenam adalah surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang dibuat oleh pembeli yang ditujukan kepada penjual dengan maksud untuk memberitahukan bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan pemesanan disertai dengan cara penyelesaiannya. Oke, kalau dalam surat ini bisa lihat kalau misalnya si pembeli ini mengadu tentang barang yang nggak sesuai itu karena kekeliruan dari karyawan si penjual tentang stereo amplifier. Ya, itu. Dan yang ketujuh adalah surat pengiriman pembayaran. Surat pengiriman pembayaran adalah surat yang dibuat oleh dan dikirim oleh pembeli kepada penjual yang isinya ialah memberitahukan kepada penjual bahwa barang telah diterima oleh pembeli dan pembayaran akan segera dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau dalam surat ini kita bisa lihat kalau misalnya dia bisa lihat kalau misalnya dia bakal membayar ini surat apa barangnya. Ya bisa dilihat aja, bisa di pause. Ya, sekian PPT singkat dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, nama saya Elza Helmalia, kelas 11 MIPA 3, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu 1. Pencatatan transaksi barang atau jasa. 2. Pencatatan transaksi keuangan. 3. Pajak. Pencatatan transaksi barang atau jasa. Secara umum, bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Adapun bukti transaksi intern seperti bukti kas masuk, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai, misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain. Selanjutnya, bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. 2. Bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti transaksi ekstern seperti faktur, kwitansi, nota, nota debit, nota kredit, dan yang terakhir cek. Faktur. Faktur yaitu tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Ini contoh dari faktur pembeli.
Kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Ini contoh dari kwitansi. Nota. Nota yaitu bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Ini contoh dari nota. Nota debit. Nota debit merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. Ini contoh dari nota debit. Nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual, atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Bukti ini dibuat oleh pihak penjual. Ini contoh dari nota kredit. Yang terakhir, cek. Cek yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank, agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum di dalam cek tersebut. Ini contoh dari cek. Pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007, laporan keuangan terdiri dari 4 item sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. 3. Neraca. Neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan, serta informasi tentang sumber daya tersebut. Neraca terbagi atas 2 sisi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva merupakan daftar kekayaan perusahaan pada suatu saat tertentu, sedangkan sisi pasiva menunjukkan sumber dari mana kekayaan itu diperoleh. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran yang diterima dan digunakan perusahaan dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Ini contoh dari laporan laba rugi. Ini contoh dari laporan perubahan modal. Yang ini contoh dari neraca. Neraca ada 2, aktiva dan pasiva. Ini contoh dari laporan arus kas. Yang terakhir, pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak.
Apa itu NPWP? NPWP yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Terima kasih sudah atas perhatiannya, sudah melihat materi-materi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Fauzi Ahmad dari 11 MIPA 3. Di sini saya dari kelompok 2. Sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan tentang materi perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, di sini mungkin buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, saya saranin buat nonton dari awal biar kalian lebih paham lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Komoditas produk kerajinan negara Indonesia banyak yang dikenal di mancanegara. Jadi produk-produk kita itu yang kita ambil dari alam kita sendiri sudah terjual atau sudah terkenal di mancanegara. Nah, di sini juga Philip Faulkner dan Gary Armstrong dalam bukunya Dasar-Dasar Pemasaran mendefinisikan pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya itu kayak kalian memberikan masukan kepada mereka tentang baik buruknya produk tersebut. Misalkan menurut kalian produk itu masih kurang baik, nanti mereka akan meningkatkan produk tersebut agar kalian puas dengan apa yang kalian beli. Jadi kayak nggak cuma-cuma gitu kalian beli, apalagi kan kalau harganya mahal. Jadi perusahaan bakal meningkatkan kualitas produk tersebut. Terus di sini kita juga bakal mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek pemasaran. Di sini hal-halnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada memahami seni menjual. Yang kedua ada menetapkan harga jual. Yang ketiga ada menganalisis kepuasan pelanggan. Dan yang keempat ada promosi. Mungkin dari kalian kalau promosi, tadi bagian hal-hal penting yang keempat yaitu promosi, kalian mungkin udah sering jadi bahan sasaran promosi dari perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami seni menjual. Yaitu bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingatkan bahwa penjualan itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produk tersebut. Nah, jadi di sini perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang profesional dan juga dia nggak cuman ngejual produknya doang atau bisnisnya doang, tetapi mereka juga menjual kualitas produk tersebut. Jadi misalkan kualitas produk mereka harus sebanding dengan tenaga kerja mereka yang profesional. Jadi biar pemasukan yang mereka dapat itu mencapai target. Terus yang kedua ada menetapkan harga jual, yaitu menjual produk dengan harga mahal akan beresiko produk tidak laku. Dan sebaliknya, dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk tersebut. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Nah, jadi misalkan kalau tadi kan dijelaskan kalau menjual produk dengan harga mahal akan beresiko tidak laku dan harga murah juga akan berdampak
tapi kalian jualnya dengan harga mahal dan kualitasnya itu nggak bagus, maka produk kalian bakal jarang ada peminatnya. Tetapi kalau misalkan kalian jual di pasar dengan harga yang terjangkau dan kualitasnya bagus, insya Allah produk kalian bakal banyak yang minat. Apalagi kalau kualitas sama harganya itu sebanding. Misalkan harga murah, kualitas juga harus bagus, jangan harga murah kualitas buruk. Nah, sama dengan harga mahal juga kualitasnya harus bagus, jangan harga mahal tapi kualitasnya nggak bagus. Itu juga bakal mengurangi minat konsumen. Nah, terus di sini juga ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga jual. Jadi di sini kita nggak sembarangan ngasih harga, kita juga harus mempertimbangkan apa-apa aja sih yang harus kita hitung dalam memberi harga itu. Nah, di sini yang pertama ada biaya bahan baku dan suplainya. Maksudnya itu biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. Terus yang kedua ada biaya overhead. Biaya overhead adalah faktor paling penting yang bisa dianalisis dalam penetapan struktur harga. Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat kantor, biaya sewa kantor, dan biaya telepon serta biaya listrik. Terus yang ketiga ada biaya tenaga kerja. Merupakan biaya tenaga kerja dalam memproduksi barang jadi selama proses produksi, dan biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Jadi di sini tuh kayak merupakan biaya tenaga kerja dalam memproduksi barang jadi selama proses produksi, dan biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya adalah biaya gaji karyawan, uang lembur, dan uang insentif. Uang insentif itu kayak bonus. Nah, di sini biar kalian lebih murah lagi menentukan harga jual, kita maksudnya dari materi ini ada cara untuk menghitungnya, yaitu untuk menetapkan harga jual sebuah produk, maka perlu mengetahui total biaya yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Di sini rumusnya yaitu biaya total sama dengan total biaya bahan baku ditambah total biaya overhead ditambah total biaya tenaga kerja. Jadi kita misalkan biaya totalnya sekian, itu kita harus tambahin dulu sama total biaya bahan bakunya sekian, total biaya overheadnya sekian, dan total biaya tenaga kerjanya sekian. Jadi kalian bisa mengetahui total biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan produk tersebut. Nah, terus di sini kita akan membahas lagi tentang cara menentukan harga jual produk. Yang pertama itu ada harga berdasarkan harga pasar, yang kedua ada harga berdasarkan biaya, yang ketiga ada harga berdasarkan titik impas. Jadi kalau kalian menentukan harga jual, kalian harus menentukan harganya itu dengan berdasarkan harga pasar, berdasarkan biaya, dan berdasarkan titik impas. Terus di sini kita akan lanjut yaitu ke yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Di sini itu kepuasan pelanggan adalah tingkat pemasaran seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang bisa dirasakan dan disesuaikan dengan harapannya. Jadi kayak kepuasan pelanggan itu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang bisa dirasakan dan disesuaikan dengan harapannya. Jadi gak cuman kayak kita nganalisis tuh setelah kita beli barang baru kita bisa, misalkan penjualnya bilang ini loh, ini produk ini bisa ini, tapi pas kita beli produk ini cuma bisa kayak ini doang. Jadi itu kalian bisa langsung balik lagi ke penjualnya atau menanyakan langsung ke penjualnya. Terus di sini juga ada metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran, yang kedua ada survei kepuasan pelanggan secara berkala, yang ketiga ada ghost shopping atau Mr. Shopper. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu sistem keluhan dan saran.
Sistem ini bisa menggunakan cara formulir isian, kuesioner, uji sampel secara langsung dengan cara tanya jawab pelanggan, email, faxmail, telepon, dan situs jejaring sosial. Jadi di sini kita bisa mengetahui keluhan atau saran dari pelanggan tentang produk kita. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas dari produk kita tersebut. Terus yang kedua ada survei kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat apabila hanya sekali dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih dari satu kali survei agar diperlukan tingkat keakuratan yang lebih baik. Jadi di sini mungkin dari banyak perusahaan bakal nge-survei pelanggan-pelanggannya itu gak cuma sekali, tapi bisa berkali-kali agar mereka tahu peningkatan dari produk mereka itu seperti apa. Terus yang ketiga ada ghost shopping atau Mr. Shopper. Cara ini adalah mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal positif dan negatif dari pelanggan serta manfaat dari sebuah produk. Maksudnya orang-orang ini akan melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. Jadi, tapi kalau menurut saya metode yang ketiga ini kurang terlalu efektif ya, karena dia menyuruh atau mempekerjakan seseorang itu untuk membeli barangnya mereka dan mengomentarinya. Kalau di sini misalkan si pekerjanya ini nggak jujur, kan jadi hasilnya kurang efektif. Nah, terus kita bakal lanjut ke materi terakhir, yaitu promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Jadi di sini mungkin dari kalian pernah menjadi sasaran promosi dari barang-barang yang hampir ada di pasaran. Jadi misalnya kayak di sini promosi itu banyak macamnya. Jadi kita bakal ngebahas satu persatu. Maksudnya saya bakal memberikan satu persatu. Nah, di sini promosi itu ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha. Yang pertama penjualan personal, yang kedua ada iklan, yang ketiga ada promosi, yang keempat ada publikasi, yang lima ada sponsorship, yang keenam ada komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Jadi yang pertama itu ada penjualan personal, kayak misalkan dari tenaga kerja dari perusahaan tersebut datang ke rumah-rumah warga untuk melakukan penjualan. Yang kedua ada iklan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan ternama akan memberikan iklan televisi atau menggunakan brosur-brosur kayak biar kalian tahu apa aja sih manfaatnya dari barang yang mereka keluarkan. Nah, terus di sini ada promosi. Biasanya kalau promosi itu lebih banyak datang ke rumah-rumah warga juga, sama kayak penjualan personal. Dia bakal uji coba. Biasanya kalau misalkan produk-produk buat masak itu, mereka bakal uji coba gimana sih caranya aja, gimana sih cara-cara menggunakan alat masak yang perusahaan keluarkan. Terus yang keempat ada publikasi, yang kelima ada sponsorship, kayak mereka bakal disponsorin di TV ataupun melalui radio atau apapun itu. Terus yang keenam ada komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Itu kayak promosi juga sama, jadi kayak datang ke tempat-tempat rumah-rumah warga. Nah, dari materi di atas sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau dari pembahasan yang saya berikan masih banyak yang salah. Saya mohon maaf karena di sini juga saya masih banyak belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan oleh saya Fugelal Behaki, absen 8. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada buku paket halaman 19. Kerja kelompok pertama.
Nah, tugasnya itu disuruh untuk mengobservasi dan mewawancarain salah satu pengusaha pengrajin produk limbah. Namun dikarenakan adanya pandemi dan himbauan pemerintah untuk di rumah saja, jadi kami hanya mengobservasi melalui media sosial dan internet. Soalnya sendiri bisa dilihat di buku halaman 19. Pengusaha yang kami observasi bernama Budiah Ramalita. Ia memiliki toko di Kota Malang, tepatnya di Jalan Kawi Selatan nomor 1, dengan toko bernama Lita Art. Jenis produk yang dijual merupakan lukisan-lukisan yang ada pada gelas dan toples-toples bekas. Ide usahanya sendiri adalah mendaur ulang limbah gelas menjadi karya seni. Dengan peluang usaha tak memerlukan modal besar karena sumber dayanya merupakan limbah. Harga terjangkau dikarenakan bahan bakunya yang murah dan produknya yang menarik dan unik. Sumber daya yang dibutuhkan merupakan gelas dan kaca bekas. Ini merupakan produk-produk yang dijual di Lita Art. Lita Art sudah memiliki surat izin perdagangan atau SIUP, bahkan didukung langsung oleh pemerintah daerahnya. Lita Art membeli sumber daya pada pengepul atau memakai toples-toples bekas pakai. Pencatatan transaksinya dilakukan sendiri oleh Budiah, begitu juga dengan transaksi keuangan. Dan pengolahan produk dilakukan oleh lebih dari 2 orang, yaitu Adi Budiah, agar lebih efektif. Lita Art mendirikan tokonya di tempat yang efektif agar bisa membantu proses pemasaran. Lalu untuk menentukan harga, Lita Art menggunakan metode cost-based price, yaitu metode menambah biaya produksi dengan laba yang diinginkan. Lita Art mengukur kepuasan pelanggannya melalui sistem keluhan dan saran, yaitu dengan bertanya langsung pada pelanggan. Cara mempromosikan produknya melalui sponsorship dan juga iklan pada media sosial. Tugas kelompok yang kedua, yaitu membuat perencanaan usaha kerajinan dengan bahan limbah yang ada di sekitar tempat tinggal. Soalnya bisa dilihat di buku paket halaman 20. Kelompok kami memutuskan untuk membuat bingkai kardus dengan hiasan daun kering. Ini merupakan contoh produknya. Selanjutnya menganalisa Strength, Weakness, Opportunities, and Threats of a product atau disingkat SWOT. Bisa dibaca sendirilah, nggak perlu dijelasin. Menganalisa produk. Jenis produknya adalah bingkai daun kering, dengan ide usaha mengolah daun dan kardus bekas menjadi bingkai foto. Peluang usaha yang dimiliki produk ini adalah sumber dayanya mudah didapat, harganya murah, dan jarang penjualnya. Semoga. Sumber daya yang digunakan adalah daun kering dan kardus bekas. Perencanaan administrasi. Untuk sumber daya kardus, kami membeli atau meminta melalui toko-toko kelontong. Untuk daun keringnya, kami mengut daun-daun yang berguguran. Transaksi jual beli akan dicatat oleh bendahara kelompok, 1 orang bertugas mencari sumber daya, dan 2 sisanya membuat produk. Pas 4 orang. Perencanaan pemasaran. Penjualan produk melalui lapak-lapak online, seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Awalnya kami akan membuat 10 produk dulu untuk melihat apa laku atau tidak. Metode menentukan harganya dengan cost based price. Menganalisa kepuasan melalui tanggapan-tanggapan online pelanggan dan mempromosikan produk melalui jejaring sosial. Udah itu aja, jangan lupa like, komen, dan sebagainya. Keep watching anime.